Arif insya Allah bisa. Ya. Ini soal ini udah ada yang dapat 95. Benar Bu, emang harus belajar ya. Dia harus ulangan nggak belajar. Mana ada ulangan nggak belajar dapat 95? Harus belajar. Oke, paham? Bu Riri, ini yang di tes tulisnya XG itu yang kode R berarti sama kayak kode R yang sebelah. Kalau sama berarti saya Coba ya untuk jangan di itu dulu. Ini sama. Yang Yang di aja. Yang nggak masuk banyak Bu. Siapa? Sama ditulis hari Senin yang nggak masuk siapa, hari Selasa yang nggak masuk siapa. Kasih ibu. Masuk gua. Hari Senin kemarin yang nggak ngerjain berarti gua harus masuk loh. Kalisa nggak Ngerjain. masuk. Ya, tulis WA. Senin siapa aja yang nggak masuk, Selasa siapa aja yang nggak masuk. Oke, sebelum belajar kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran biologi ini, marilah kita berdoa dengan khusus agar nanti nilai AASC lebih bagus. Amin. Kita dimulai. Siapa yang belum itu belum siapa? Oh yang ini. Siapa yang belum download soal ATS Ibu? Tunjuk tangan. Bukan belum ngerjain, download. Kan kalau kamu ngerjain ada review langsung di download. Biar kamu belajar karena minggu depan Ibu tutup aksesnya. Nah, langsung belajarnya gimana Bu? Kayaknya bisa di-download. Bisa di download dari review cantik. Makasih Kak. Gimana caranya tuh? Dijadiin PDF biasa. Gimana? Bentar, kontrol P. Ya, Kontrol P. Nah, Senin depan, hari Minggu, Senin depan dini hari 23.59 Ibu tutup aksesnya. Jadi kamu nggak bisa ngakses lagi biar kamu fokus buat PAS-nya. Ya, oke kita mulai. Nah, dari nomor 1 Ibu mau dari belakang. Farel jawab nomor 1, kalau salah nggak apa-apa nanti Ibu perbaiki. 2 Akbar, nomor 3 Trinita, Rara, nomor 4 Maira, nomor 5 siapa Kailana Siti, nomor 6 si Tania, nomor 7 Pais. Pais belum nemet kan? Belum. Besar nggak ada bekasnya. 8 Janeta, 9 Jihan, 10 Nadia. Dah. Oke. Belum ini. Dah. Yuk, kita mulai. Dari nomor 1 Farel, jawabannya apa Farel? Proses perjawaban informasi sama dengan air yaitu sumber ekses dari dalam motor mungkin dia salah dulu. Oke, yang ini jawabannya ada di 2. Bisa salah, bisa benar. Ya, bisa salah, bisa benar. Yang disampaikan Farel, kamu tadi apa? Salah. Boleh dibilang salah, berarti nanti tulis perbedaannya. Ini masuk di kisi-kisi nomor 21. Buatin tabel perbedaan dari ketiga tokoh ini. Tokohnya siapa aja? Farel pertama siapa Farel? Mayer itu depannya apa? Adolf ya. Oke. Terus siapa lagi? Ivanovsky. Nanti buat sendiri tabelnya, Ibu akan bahas perbedaannya, ada 2 perbedaan. Sisanya kamu cari sendiri. Ivanovsky sama terakhir apa Farel? Depannya apa sih? Benjerik Martinus ya? Martinus Benjerik. Nah, Ibu lihat ada 3 perbedaan. Yang pertama udah pasti proses percobaannya. Ini nanti kita bahas. Kalau udah ada proses berarti harus ada apa? Hasil.
Hasil percobaan juga berbeda. Yang ketiga apa? Kesimpulan percobaan. Yang keempat, tahun dia melakukan percobaan. Ya, yang apa lah ya, yang terakhir. Terus yang kelima, asal negara si ilmuwan tersebut. Tolong yang 3, 4, 5 cari dalam bentuk tabel. Dibuat, diingat-ingat tuh, diulang-ulang. Ntar kalau ditanya udah langsung paham. Ngerti? Nah, kita bahas tabel yang pertama dulu, proses. Si major di prosesnya dia ngelakuin apa? Ada yang tahu nggak? Pertama dia buat apa? Buat Ekstrak. Ekstraknya dari mana? Oke, getahnya ya. Getah daun tembakau. Setelah buat ekstrak, yang dia lakukan apa lagi? Langsung disemprotkan. Disemprotkan kemana barang? Di Ke tanaman yang sehat. Ekstrak ini berasal dari ekstrak tanaman yang kayak gimana? Yang sakit, diambil bagian getah daun tembakaunya. Nah, ini dilakukan major nih. Nah, terus Ivanovsky ngelakuin yang sama nggak? Iya, dia juga melakukan hal yang sama. Yang berbeda apanya? Tulisnya. Disaring dulu pakai saringan khusus bakteri. Setelah diekstrak, terus disaring oleh saringan khusus bakteri. Penyemprotannya sama, jadi dia bedanya di sini. Udah paham belum? Disemprotinnya sama, itu perbedaannya. Iya, boleh, silakan. Terus kalau benjerik gimana benjerik? Kalau benjerik gimana say? Sering tahu? Dia ngelakuin hal yang sama Ivanovsky. Yang dia beda apa? Berkali-kali. Iya, dia ekstrak plus saringan khusus plus disemprotkan dan semuanya dilakukan berulang kali pada sampel yang gimana? Pada sampel yang sama atau sampel yang berbeda? Berbeda. Sampel yang berbeda. Berbeda. Terus dia jumlahnya juga apa? Banyak, berkali-kali. Kan kalau Ivanovsky ini dari yang sehat, diambil ekstraknya, dia saring khusus, disemprotin, selesai. Itu Ivanovsky. Tapi kalau benjerik, ada sampel berikutnya. Dari yang sakit ini, dia ekstrak lagi, saring lagi, semprot lagi, sakit lagi, ambil lagi, sama lagi, semprot yang sehat lagi, gitu lagi. Paham nggak sampai sini? Sama merah. Jadi kalau informasi itu cuma nggak berkali-kali, cuman benjerik berkali-kali. Jangan bilang jangan tidak berkali-kali. Kalau Ivanovsky bedanya dia tambahannya menggunakan saringan khusus. Karena saringan khususnya dimulainya dari Ivanovsky. Nah nanti benjerik dia menyempurnakan percobaannya siapa? Ivanovsky. Boleh bahasanya menyempurnakan percobaan Ivanovsky dengan cara apa? Melakukannya berulang kali dengan sampel sama atau beda? Beda dan banyak. Gak cuma satu, tapi banyak. Berbeda dan banyak. Udah paham belum? Oke, case close ya. Untuk proses percobaan ada pertanyaan? Gak ada? Oke, sekarang yang hasil. Nah, ngomongin hasil. Kalau major gimana major hasilnya? Kan dia diambil dari yang sehat, disemprot, dari yang sakit, disemprotin yang sehat. Berarti hasilnya berupa apa? Daun tembakau yang sehat jadi apa? Jadi hadir. Sakit. Udah selesai gitu aja. Hasilnya begitu doang. Nah, kalau si Ivanovsky hasilnya gimana guys? Virus begitu
ada sesuatu Dari yang sehat disemprotkan masih sakit setelah Nah, masih sakit setelah disaring oleh saringan khusus. Gitu notnya. Hasilnya masih sakit disaring oleh saringan setelah disaring oleh saringan khusus. Itu untuk si Evonoski. Kalau Benjerik, what happened now hasilnya? Gimana? Masih sakit tapi tapi tingkat infeksinya berkurang apa bertambah? Sama aja bukannya. Sama saja. Tidak bertambah, tidak berkurang, masih tetap menularkan. Walaupun sampelnya udah banyak dan udah disaring berulang-ulang, masih aja sakit. Tapi nggak lebih tinggi, or nggak lebih kurang. Udah paham belum? Udah ya. Sisanya kesimpulan cari sendiri. Ntar kalau ragu, Bu konfirmasi, saya udah 2 tabel, bener nggak Bu? Buat saya inget-inget terus, dibaca. Ngerti? Buatin yang 3, 4, sama 5-nya sendiri. Oke ya Farel? Gak boleh salah lagi. Keluarnya soalnya kayak gitu. Gejek nih kalau masih salah tuh. Tulis tuh soalnya. Lanjut. Nomor 2. adenovirus Langsung jawab. Benar. Oke, good. Poliedra tuh berbentuk kubus. Ya, bukan poliedra tuh bentuk segi 6 yang banyak. Poli itu banyak. Nah, adenovirus ini kalau berdasarkan materi genetik ini keluarnya. Materi genetik dia termasuk virus apa guys? Virus pernapasan. Dodol, ibu tanya materi genetik. Materi genetik itu apa? Ono 2 Apa? Adenovirus masuk yang mana? RNA. Bu, ini saya pakai senci dulu, Bu. Ya, adenovirus dia termasuk virus DNA bersama siapa? Bersama herpes. Ya, contohnya di buku kamu banyak. Gak cuma adeno sama herpes yang DNA, sama apa lagi yang virus DNA? Waktu itu digambar LKPD. Virus apa yang DNA? Virus HIV. sotoy. Virus yang beta, Bu. Oh, di Virus T, apa namanya Pak? Fox virus. Hepatitis B, Bu. Hepatitis B. Bakteriofage, ya. Bakteriofage itu termasuk virus DNA. Yang lainnya cari sendiri, ada di buku kamu. Banyak banget. Males banget udah beli buku nggak dibaca-baca. Ya, jadi adenovirus berdasarkan materi genetiknya termasuk apa? DNA. Menyebabkan apa? Penyakit saluran pernapasan. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Case close ya. Keluar lagi kalau masih salah terlalu. Bebas. Lanjut, nomor 3. Jawabannya apa? Salah. Kenapa salah, Nek? Karena vaksin mati itu harus diinjeksi berkali-kali supaya karena dia tuh Ya, pernyataan ini harusnya disebut vaksin apa, Say? Vaksin hidup. Itu aja alasannya. Oke, ini keluar juga ada di kisi-kisi perbedaan vaksin mati dan vaksin hidup, dan itu keluar di soal kamu. Ya, nggak boleh salah lagi. Oke, berarti kalau di sini vaksin hidup responnya kuat, injeksinya 1 kali, sifat imunitasnya gimana kalau dalam tubuh? lemah. No, jangan bahasa lemah. Permanen or sementara. Kalau hidup permanen. Kalau hidup apa? Permanen. Kenapa disebut permanen? Karena dia jangka waktunya yang panjang. Makanya disebutnya permanen. Berarti kalau sifat vaksin mati, ini kebalikannya. Jadi kamu ingat 1. Sifat
sifat vaksin hidup, vaksin mati sifatnya kebalikannya. Coba Luciana, kalau kebalikannya berarti vaksin mati gimana Luciana? Jadi kalau vaksin mati responnya lemah. Oh, bentar. Terus karena bisa diinjeksi, jadi bisa lebih dari 1 kali. Kita habis Terus itu sifat imunitasnya tidak permanen. alias sementara atau temporary. Udah paham belum sampai sini? Tulis. Ingat, kalau ngomongin vaksin mati yang vaksin hidup, pilih salah satunya aja. Sisanya insya Allah lawannya. Jadi kamu nggak repot-repot. Berarti ya, keluar nih di soalnya. Oke, udah sampai sini? Ada pertanyaan? Ibu, Apa? nanti pilihan-pilihannya kalau misalnya alasan itu enggak? Lihat di kisi-kisi. Ibu bikin soalnya bentuknya seperti apa. Oke, kalau dalam bentuk tabel ya berarti dalam bentuk tabel. Kalau suruh memilih ya berarti dipilih. Mana ciri vaksin hidup, mana ciri mati. Di situ udah jelas. Kalau disuruh pakai gambar ya ibu sajiin gambar sesuai instruksinya. Berarti ya. Digorok begitu sama guru-guru. Gila loh, ini mah namanya bocoran soal kagak. Kayak gini aja ibu lihat tar, dapat 100 apa kagak? Karena kamu yang suka nyepelein. Pernah dapat 100 dulu angkatan 13. Dia beneran nurutin apa kata ibu. 100 padahal dia bukan anak mau kedokteran. Saya kemarin kata Bu Riri kalau bikin kisi-kisi nggak pernah dusta. Sesuai dengan kisi-kisinya. Guru-guru kamu bikin kisi-kisi ini sama ini, gue liat kayak gini doang, mana gue dapet bagus. Lihat nih gue bocorin soalnya, lihat. Gue udah tiap tahun bikin kayak gini, tetep aja gak ada yang dapet bagus. Nah, ibu berharap dari angkatan kamu nih, bisa ya? Bisa Bu, bisa. Kamu jangan langsung bilang soalnya susah, itu langsung terbacklist deh, tembok-tembok langsung kehalang tuh nih indra-indra kamu. Bisa Bu, solo kecil kalau Bu Riri gitu kan? kecil kalau berdiri mah. Nah, ya nomor 4. Nomor 4 tadi sampai suruh jawab. Oke, merah. Itu jawabannya benar. Keywordnya apa merah? Bukan makhluk hidup. Oke. Jawabannya apa? Merah. Benar ya atau salah? Benar. Benar. Coba ibu tanya sama Maira. Ini keluar lagi. Kenapa virus disebut bukan makhluk hidup? Syaratnya pertama apa? Maira, udah pasti? Bisa dikristalkan. Dia Betul. mati tapi dia dikristalkan. Betul. Terus apa lagi? Terus Ada apa lagi? itu Dan depannya A? aseluler. Aseluler. Aseluler itu merupakan ciri bahwa virus bukan makhluk hidup. Berarti ya? Nah, yang pertamanya kristal, yang keduanya aseluler. Ini udah dari skala prioritas. Jadi kristal itu udah harga yang paling tinggi. Kalau virus itu bukan makhluk hidup, jangan kau lupakan itu. Yang nomor 1. Yang kedua tadi apa? Aseluler. Keluar juga kan di soal kamu? Keluar lagi nih di soal ibu. Lanjut, yang ketiga, ada yang tahu nggak ciri yang ketiga kenapa virus disebut bukan makhluk hidup? Yang ada di kalimat ini? Sangat kecil. Dia jasad renik. Iya, disebut jasad renik. Cuman kamu nggak pernah aware disebut jasad renik, ukurannya sangat kecil. Ukurannya apa? Nanometer. Dan hanya bisa diamati oleh apa? Mikroskop elektron. Jangan bilang mikroskop biasa. Mikroskop biasa tuh apa? Yang jelas. Hanya bisa diamati mikroskop elektron. Kalau cahaya bisa nggak Bu? Nggak bisa. Karena cahaya hanya untuk mengamati apa? Bakteri, protozoa, amuba, dan temen-temennya tuh. Itu cahaya. Tapi kalau virus nggak bisa. Dia harus punya alat bantu ini. Understand? Oke. Nah, berarti kalau nomor 4 bukan makhluk hidup, berarti virus disebut apa lagi? Selain itu? Lawannya, kalau dia ada bukan makhluk hidup, berarti virus disebut makhluk hidup. Syaratnya apa? Yang pertama, dia disebut makhluk hidup kalau dia punya ciri apa? Kamu kan makhluk hidup. Kamu makhluk hidup
Cirinya apa? Materi genetik. Oh, itu udah susah banget. Apa? Reproduksi. Karena virus bisa reproduksi. Itu dulu yang utama. Dan ibu ingetin lagi, reproduksinya virus itu dilakukan oleh bagian mananya virus. Ini jadi ciri yang kedua kenapa dia disebut makhluk hidup. Fungsi bagian virus yang buat reproduksi apa? Materi genetik. Materi genetik. Jangan lupa, karena dia punya materi genetik. Berupa apa materi genetiknya? DNA atau RNA. Pintar, berarti masih ingat. Oke ya. Terus yang ketiga, kenapa dia disebut makhluk hidup? Yang terakhir, ciri yang pertama kalau kamu belajar kemarin virus itu punya ciri apa? Parasit obligat. Tapi ini yang ketiga. Tapi yang utamanya apa? Reproduksi. Yang keduanya apa? Materi genetik. Udah paham belum? Jadi virus kalau nggak punya materi genetik disebut apa? Dia is nothing. Gak ada apa-apanya. Dia nggak bisa membayar diri. Jadi rohnya si virus itu apa? Materi genetik. Jadi kalau pengen makan sesuatu, si virus itu nggak berkembang, hancurin aja materi genetiknya, selesai. Dia nggak bisa apa-apa. Berarti ya guys, oke? Itu parasit obligat apa? Parasit obligat apa? Amnesia. Ayo. Apa parasit obligat? Ketergantungan penuh pada sel inangnya. Satu orang. Azaria. Ketergantungan penuh pada sel inang. Nah, ketergantungan penuh pada sel inangnya dalam Yang bahasa merugikan. itunya apa? Virus hanya bisa hidup Di sel inangnya itu. di sel yang Hidup. hidup. Kesimpulannya itu, udah paham belum? Ya, nggak boleh lupa, itu udah berulang-ulang kali. Oke, dia hanya bidan di sel hidup, namanya apa tadi? Parasit obligat. Nah, ada pertanyaan belum? Nah, nanti ciri-ciri ini seperti contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa kasih contoh kalau ada kehidupan sehari-hari yang kita tanpa nggak sengaja. Oh, virus ini punya ciri ini. Oh, virus punya ciri ini. Ada yang mau kasih contoh nggak? Coba dari yang Ketularan. ketularan maksudnya gimana? Ceritain. Maksudnya ada teman kita yang sakit. Dari Aku sendiri. Misalkan aku sakit dan aku tidak pakai masker. Jadi kan saat kita di live conversation dan aku batuk dan ada virus yang terkandung dalam Dia dikeluarin melalui apa? salika apa Droplet cairan. gitu lah, Oke. droplet. Dari cairan itu virusnya akan berubah bentuk jadi apa? kristal. Nanti si dropletnya masuk ke hirup saluran pernapasan, include masih masuk ke sel-sel pernapasan, maka dia akan jadi apa? Parasit obligat yang mengalami apa? Reproduksi dan Kayak gitu. Paham nggak? mama. Ada soal kayak gitu, Bu. Ya iya dari kehidupan sehari-hari dikasih kan kisi-kisinya begitu, baca makanya. Kisi-kisi kan baca. Dinari mau sama atau beda Dinari? Oh, sama. Ada yang beda nggak? Ada yang mau kasih contoh case yang beda nggak? Ada nggak? Boleh nggak kalau yang percobaannya si major, si Ibonoski, pakai saringan khusus? Makanya dia bisa mengkristal dia lolos kayak gitu ya di getahnya. Oke? Nah, yang terakhir nomor 5 siapa? Tania. Ya. Saya jawabnya benar. Kenapa? Karena kalau misalkan virus yang bersampul itu dia akan dengan mudah
nempel kepada sel inangnya. Oke, tapi ternyata itu berbalik. Ya, sekarang kita bahas virus tidak bersambung. Waktu itu ibu bilang sebagai virus apa? Telanjang. Telanjang, iya benar. Naked Virus virus. telanjang. Oke, naked virus. Oke. Nah, karena dia virus telanjang, berarti pelindungnya cuma satu layer, yaitu pelindungnya dari apa? Kapsid. Otomatis dia dengan mudah bisa menginfeksi sel inangnya. Dengan mudah, dia nggak butuh perlawanan yang sangat besar karena dia cuma satu perlindungan doang. Tapi kalau yang bersampul, dia punya berapa layer proteksi? Dua. Si kapsidnya sama sampulnya. Karena dia punya itu, makanya dia lebih sukar menginfeksi. Ya, lebih sukar menginfeksi. Tapi dia sekali sukar menginfeksi, dia apa? Tahan terhadap antivirus. Karena antivirus kan fungsinya buat apa? Menghancurkan. Nah, ini ibu tambahin lagi. Ada di soalnya pencegahan. Kalau pencegahan virus yang paling efektif, pertama apa? Vaksin. Vaksinasi itu pencegahan yang efektif buat beberapa virus. Selain vaksin ada protokol apa? Kesehatan. Yang ketiga apalagi? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat sebagai benteng utama pertahanan tubuh kita terhadap penyakit, khususnya virus. Yang keempat, kamu jadi sendiri. Ada, ibu kasih keywordnya ada 3. Yang keempat, jadi sendiri kira-kira apa? Nah lanjut, kalau misalnya udah kadung kena virus, nggak mungkin dong pencegahan, berarti harus ada pengobatan. Pengobatan di buku kamu itu ada 2 cara. Pertama dengan antivirus, yang kedua dengan menggunakan protein yang namanya interferon. Dibaca di buku, interferon itu sebuah protein yang bisa menghancurkan virus. Dibaca, ada di buku kamu. Nih ya, ibu udah kasih keyword clue-nya. Oke? Nah, sampai sini. Apa? Kedua yang mana? Protokol kesehatan. Pola hidup Pola sehat. hidup sehat. Tadi kan kalau misalnya cuma punya vaksin tapi nggak punya protokol disebutnya virus panjang kan? Kalau yang punya dua-duanya virus aja. Namanya virus bersambung. Envelop virus. Nama bahasa Inggrisnya envelope virus. Oke. Dan nama dia salah lagi ya. Ibu-ibu. udah selesai ya? Ibu-ibu. Dia udah selesai ya? Lagi, oke. Apa Maira? Ya. Oh iya, sorry. Dipoto dulu apa nih dicatat? Tolong Rafa di Rafa. Halo. Rafa. Dia udah sering pindah. Dari kami, kamu dihapus nih. Semuanya, Pak. Enggak, Tapi itu direkam kan? Direkam, Bu. Biasa. udah dipoto belum? Direkam, Bu, malah, Bu. Udah direkam. Dari sini. Gak apa-apa, sama mau foto. Ya. Udah direkam. Jadi dia senang guys. Dia nyuruh kita gitu. Masih udah ditolongin masih. Iya, makasih. Bu, yang kata sama kalau kita ngomong kasar disuruh ganti sama Niki biar dia. Jadi kalau misalnya kita mau berkata kasar, apa sih? Sama deh. Sama.
Itulah. Jadi lagi kita efektifkan. Nomor 6 apa jawabannya? Tadi setelah Tania siapa nomor 6? Benar. Salah. Ibu. Oh, 6. Tania, abis Tania tadi siapa? Ayla. Ayla Nastiti apa Faiz? Sama dengan Ayla. Tadi sama Janet. Ayla. Ayla. Saya kan ada di Google. Terus menjawab. Salah. Kenapa salah? Karena dia yang bawa materinya, bukan pelindungnya. Asam nukleat tadi buat apa? Bawa materi. Salah. Di. Fungsi asam nukleat tadi buat apa? Fungsi utama kenapa dia disebut makhluk hidup tadi buat apa? Reproduksi. Fungsi utama asam nukleat pada virus, asam nukleat itu DNA Nastiti. Iya, tapi di sini fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Kamu lihat di mana? Google. Salah. Selesai. Itu fungsi yang kedua. Kan tadi ibu bilang apa? Virus rohnya ada di mana? Materi genetik. Kalau dia nggak punya, dia bisa memperbanyak diri nggak? Kagak. Itu fungsi utamanya. Baru setelah itu fungsi yang kedua yang disebutkan sama Nastiti. Kalau itu kamu jadiin yang utama, keliru. Karena itu bukan virus yang direkayasa genetika. Tapi kalau virus secara umumnya utama dari materi genetik itu ya buat replikasi, buat reproduksi. Baru yang kedua tadi apa? Menyimpan Informasi genetik. gitu. Menyimpan. Bukannya salah, itu fungsi yang keduanya. Jadi sebenarnya benar-benar aja. Bukan benar-benar aja, benar. Tapi kalau ditanya fungsi utama asam nukleat, apa jadi reproduksi. Kalau ditanya yang utama apa fungsinya salah. Kalau ada pilihan ini sama ini, kamu jawab ini ya salah karena dia reproduksi. Kecuali nggak ada pilihan reproduksi, kamu tulis menyimpan informasi genetik baru Salah. benar. Jadi jawabannya apa? Salah. Sudah berubah. Lagi. Jawabannya salah karena asam nukleat tadi berfungsi sebagai apa? Reproduksi. Fungsi yang keduanya tadi apa? Menyimpan informasi genetik. Nah, kalau sebagai pelindungnya itu namanya siapa? Kapsid. Betul banget. Yang ini fungsi dari kapsid. Kapsid itu penyusunnya namanya selubung protein. Nah, yang tadi sampul virus, penyusunnya apa sampul virus? Lipid. Sampul virus itu tersusun atas membran yang bernama membran lipid. Oke? Nah, nanti ada lagi nih di sini. Nah, ini yang nomor 7-nya nih, nanti bahas bagiannya si virus yang penyusunnya glikoprotein ikut apa. Nanti ada lagi. Tapi kalau kapsid tadi apa? Penyusunnya selubung protein. Kalau sampul penyusunnya tadi apa? Lipid. Paham ya? Oke. Berarti jawabannya salah ya. Dah, nomor 7, Faiz. Salah. Kenapa? Salah. Kenapa salah? Retrovirus itu virus bentuk apa? Bulat. Kalau bulat berarti dia punya apa? Punyanya Yang buat absorpsi. sampul membran. Spike, betul. Punya sampul membran tadi betul. Punya spike karena istilah serabut ekor, dia punyanya virus yang berbentuk apa? Virus T. Begitu. Berarti dan spike pada virus bulat penyusunnya namanya glikoprotein. Fungsinya buat menempel. Jadi serabut ekor sama spike punya fungsi yang sama nggak? Iya.
punya. Tapi kalau spike buat virus yang berbentuk apa? Bulat. Kalau si serabut ekor buat virus yang berbentuk T. Udah paham? Sedang ya? Oke. Nomor 8 jawabannya apa? Sekalian. Sekalian. Terus dulu. Salah. Kenapa salah? Karena yang menyerang sel darah putih limfosit itu HIV. Betul, sel darah putih itu HIV. Kalau si influenza menyerang apa, Say? Saluran pernapasan. Ditulis. Kalau yang influenza menyerang saluran pernapasan. Oke. Sel darah putih fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Apa tadi? Imunitas. Buat pertahanan tubuh. Ditulis. Sel darah putih sebagai tentara utama dalam tubuh kita. Ya, oke. Nomor 9. Saya tahu udah jawab 9. Dian. 9 apa Dian? Nah, ini tadi ada beberapa yang masih keliru. Ini jawabannya apa? Apa? Benar. Jadi disebut secara langsung itu karena dia tanpa perantara. Perantara di sini maksudnya bukan perantara doplet, bukan perantara makanan, tapi lebih ke perantara berupa apa? Makhluk hidup. Perantaranya berupa makhluk hidup. Jadi siapa yang penularan penyakit yang pakai perantara? Contohnya penyakit apa? Malaria. Rabies, betul. Malaria itu bukan virus. DBD, Pak. DBD beda malaria. Ini apa? DBD. DBD pakai apa? Nyamuk. Apa nyamuknya? Aedes aegypti. Nggak boleh lupa. Keluar tuh nama nyamuknya. Aedes aegypti. Jadi yang pakai perantara ada apa sih? Rabies, ada DBD. Kalau yang langsung COVID, SARS itu teman-temannya. Kenapa? Kalau HIV disebut langsung apa tak langsung? Langsung, karena dia nggak butuh perantara, walaupun pakai kontak darah. Paham? Bu, Ibu, Pak. Kalau burung itu pakai perantara juga kan? Wah, iya. Kalau ke manusia? Ya, Kalau burungnya langsung. Ya. Nomor 10 jawabannya apa? Salah apa benar? Dia? benar. Salah. Keywordnya ini Nadia. Kalau membuat asam nukleat dan komponen virus berarti dia apa? Sintesis. Kalau pematangan itu pematangan dan perakitan. Bahasanya apa? Merakit komponen virus menjadi virus yang utuh dan lengkap, atau boleh katanya si Salma virion, merakit komponen virus menjadi virion, boleh menjadi virus yang utuh dan lengkap, maka namanya pematangan. Kalau merakit komponen virus doang namanya apa? Perakitan doang. Tapi kalau nggak ada bahasa virus utuh, maka dia belum masuk ke pematangan. Udah paham belum? Yang merakit dong kita. Iya, tapi kalau merakit plus membentuk virus utuh yang lengkap, maka bahasanya jangan perakitan doang. Harus apa? Pematangan. Udah paham ya? Dah, selesai. Berarti itu dia baru bisa disebut sebagai tahap pematangan kalau misalkan disebut kalau misalkan virus mulai utuh dan juga lengkap komponen virus. Kalau cuma ngerakit doang, berarti masih Perakitan. rakit. Tapi kalau udah utuh, dia udah plus pematangan. Ya, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa Ibu mau kasih Zoom. Tadi Zoomnya hari apa? Senin. Senin ya, malam
Selasa jam 19.30 diarsin ya. Tanggal 4 malamnya. Oh ya, please banget tidak ada yang susulan. Ibu minta doanya karena tanggal 6 Ibu diajak suami Ibu mau lihat Mekah, mau lihat Mekah, mau umroh. Doain nanti biar Ibu sehat. Jadi Ibu pengen banget kamu tanggal 4 semuanya nggak ada yang sakit, nggak ada yang susulan. Karena Ibu hari itu hari terakhir buat Ibu input nilai. Ibu nggak mau denger ada yang susulan lagi. Tolong ya, dijaga kesehatannya. Hari Selasa kamu sehat semuanya, ikut, nggak ada yang susulan. Oke? Ibu doain yang Makasih ya, Ibu doain. Tuh. Yang belum tadi tugasnya ini siapa guys? Aku. Tolong doain dong. Ya. Nanti link Zoom-nya Ibu share ke Salma ya. Ya. Ya, aku banget. Bisa. mungkin naik. Yang ada.